ketidaksiapan dari masyarakat kita untuk menghadapi sesuatu yang jarang sekali terjadi. Namun demikian kita juga berupaya untuk memastikan tidak semakin. Saya banggakan, saya hari ini berbahagia bisa hadir secara langsung di acara rapat koordinasi pencegahan dan penyelesaian sengketa atau tindak pidana pertanahan yang digelar oleh Kementerian ATR BPN bersama seluruh jajaran dan lintas kementerian lembaga, karena sinergi dan kolaborasi ini penting dalam menangani berbagai konflik atau kasus pertanahan yang meresahkan masyarakat hingga hari ini. Saya bersama Bapak Wamen ATR BPN, Pak Osi Dermawan, dan hadir pula Ketua Satgas Anti Mafia Tanah, kami hadir Pak Menteri ATR BPN di dalam, termasuk dari para pejabat teras di lingkungan Mahkamah Agung, Kejaksaan, Polri, dan juga perwakilan dari berbagai kementerian lain yang sekali lagi niat dan semangatnya adalah semakin kompak, semakin kokoh dalam menangani berbagai kasus pertanahan. Kita fokus pada apa yang dilakukan oleh mafia-mafia tanah di berbagai sektor, khususnya yang telah merenggut rasa keadilan bagi rakyat. Masyarakat kecil tidak berdaya, tapi diserobot tanahnya, dipalsukan dokumennya, tersingkir dari pekarangannya sendiri. Belum lagi bicara korban-korban yang juga tidak bisa kita abaikan, karena ketika sebuah perusahaan korporasi juga menjadi korban mafia tanah, artinya ia tidak bisa menjalankan usaha dengan baik, padahal setiap usaha itu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat kita juga. Kepastian hukum atas tanah ini juga berlaku untuk negara, untuk lembaga pemerintah. Oleh karena itu, tugas kami semua memastikan tidak ada yang melawan hukum di negeri ini. Dan kita harus tegas, kita kembali pada hukum dan aturan yang berlaku. Tidak setengah-setengah dan tidak bisa kita biarkan sebuah kasus berkepanjangan. Walaupun perlu saya sampaikan tidak mudah menyelesaikan sebuah kasus, dan saya mengapresiasi Satgas Anti Mafia Tanah bawah Kementerian ATR BPN telah mencoba mengungkap target-target operasi di tahun 2025 ini dan akan terus dilakukan ke depan dan membutuhkan dukungan dari semua pihak. Saya juga mengajak teman-teman media untuk juga menyuarakan hal ini. Setiap keberhasilan pengungkapan mudah-mudahan juga memberikan efek deterrence bagi pelaku mafia atau mafia tanah tersebut. Sekaligus tolong berikan kami masukan, informasi jika ada di daerah atau di mana-mana yang menghadapi situasi yang serupa menjadi korban mafia tanah. Saya rasa itu yang menjadi esensi dari Cukup pertanyaan. Soal kunjungan mungkin Pak Menko kemarin ke 3 daerah bencana itu bisa disampaikan ke apa update-nya? Baik, terima kasih. Tadi malam saya baru saja kembali setelah mengunjungi secara langsung daerah bencana di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terakhir kemarin. Memang kondisinya memprihatinkan karena siklon tropis Senyar ini tidak lazim. Saya mendapatkan penjelasan dari Kepala BMKG misalnya, bahwa siklon tropis ini biasanya terjadi di utara Indonesia, di Filipina, ke arah Laut Cina Selatan, Taiwan, ke Jepang. Nah, kali ini terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera. Ini yang membuat ketidaksiapan dari masyarakat kita untuk menghadapi sesuatu yang jarang sekali terjadi. Namun demikian kita juga berupaya untuk memastikan tidak semakin karena akibat dari banjir bandang, tanah longsor, itu banyak sekali infrastruktur yang terputus. Jalan-jalan banyak yang amblas, benar-benar terputus. Antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, bahkan terisolir, sehingga untuk mendorong logistik itu tidak memungkinkan melalui darat, harus melalui udara.
Oleh karena itu kita pastikan kemarin dengan operasi modifikasi cuaca yang dijalankan oleh BMKG dan BNPB, ini cuaca pasca bencana lebih clear sehingga memudahkan dropping logistik, beras terutama, sembako, termasuk obat-obatan, karena sekali lagi tidak memungkinkan melalui darat. Jadi helikopter bisa masuk, pesawat bisa masuk. Selain itu juga tentunya menggunakan kapal. Kapal tentu bisa lebih banyak muatannya. Saya sendiri sempat melepas 50 ton beras menggunakan kapal angkatan laut dari Belawan menuju ke pantai timur Aceh. Selain itu juga bersama-sama dengan Hercules Angkatan Udara 13 ton beras untuk masuk ke wilayah Bener Meriah, Aceh Tengah dan sekitarnya. Ini bukti bahwa memang belum mudah. Namun demikian, tugas saya tentunya bersama dengan kementerian-kementerian yang ada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Infrastruktur adalah segera mendeploy alat berat, apakah itu ekskavator, backhoe, loader, truk-truk tangki air, itu segera masuk ke lokasi-lokasi yang memang terputus tadi untuk membersihkan dari sisa-sisa longsor, kemudian dalam waktu cepat seminggu 2 minggu ke depan menghubungkan walaupun sifatnya temporer, tapi paling tidak itu bisa kemudian digunakan secara terbatas untuk esensial, hal-hal yang esensial, mobilitas esensial. Selebihnya kita butuh waktu memang untuk melakukan perbaikan lebih permanen. Menghubungkan antar daerah tidak mudah, apalagi kalau terjadi banyak sekali terputusnya jalur logistik dan transportasi tadi. Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan tentunya kepada pemerintah untuk bekerja all out maksimal semua sektor, dan kami siap untuk terus mengawal ini semuanya dengan baik, termasuk di bidang perhubungan agar transportasi udara dan laut juga bisa dilakukan. Banyak warga termasuk di Aceh itu ngeluh katanya masih belum dapat perhatian dan juga belum dapat sumbangan dari pemerintah. Itu gimana Pak Ahai? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.